Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Isti dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita belajar tentang kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Waktu adalah hal paling berharga dalam kehidupan. Apabila terlewatkan, manusia tidak dapat memutarnya kembali. Oleh karena itu, konsep waktu tersebut menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Sartono Kartodirjo, menurut Kuntowijoyo, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Nah, keempat konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep perubahan. Perubahan adalah perkembangan secara besar-besaran dalam waktu relatif singkat. Perubahan biasanya disebabkan oleh dari luar dan dari dalam. Contoh perubahan dalam sejarah dapat ditunjukkan dengan fenomena gerakan Padri di Sumatera Barat pada abad ke-9. Gerakan yang dipimpin oleh Imam Bonjol berasal dari pengaruh gerakan Wahabi di Arab. Paham Wahabi dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Para haji yang membawa paham baru tersebut kemudian menentang kaum adat yang dinilai sering melakukan kebiasaan yang jauh dari Islam. Gerakan Padri berkembang pesat di Sumatera Barat. Gerakan ini kemudian melancarkan penentangan terhadap kaum adat yang dianggap menjalankan praktik budaya di luar Islam. Perpecahan masyarakat Minangkabau tidak bisa dihindari, bahkan konflik kedua kelompok tersebut mengakibatkan Belanda ikut campur. Nah, kisah dari gerakan Padri tersebut memiliki kesamaan dengan kemunculan gerakan nasionalis di Indonesia pada abad ke-20. Kemunculan gerakan ini dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan nasionalis di Timur Tengah, gerakan Turki Muda, gerakan nasionalis di Tiongkok yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, dan perjuangan melawan kolonialisme di Filipina yang dipimpin oleh Jose Rizal. Nah, perubahan juga dapat terjadi akibat kebijakan politik. Salah satu kebijakan politik yang membawa dampak signifikan dalam konteks sejarah Indonesia adalah pelaksanaan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi, melalui kebijakan politik etis ini, pemerintah kolonial membuka sekolah-sekolah untuk kaum bumi putra. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut telah melahirkan kelompok kaum muda terpelajar. Dalam perkembangannya, kaum muda terpelajar muncul sebagai elit yang bekerja di pemerintahan kolonial dan aktivis pergerakan nasional. Ini untuk contoh perubahan ilustrasi pada saat Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kemudian konsep yang kedua adalah kesinambungan. Perkawinan adat merupakan salah satu contoh kebiasaan lama yang masih dipertahankan sampai saat ini. Corak kehidupan pada masa lalu yang masih dipertahankan hingga saat ini, itulah yang disebut dengan kesinambungan. Nah, contoh kesinambungan dalam sejarah dapat ditunjukkan dengan fenomena kolonialisme Belanda di Indonesia dan praktik korupsi yang merupakan keberlanjutan dari era kerajaan Nusantara. Jadi, menurut Kuntowijoyo, kolonialisme Belanda ini hanya mengadopsi kebiasaan lama yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi sebelum bangsa Belanda datang, raja-raja pribumi sudah menerapkan sistem penarikan upeti sebagai pajak wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada kerajaan. Kemudian pada masa kolonial Belanda, sistem pajak tersebut ditiru dan kemudian diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi tanpa mengubah kedudukan pemimpin lokal, Belanda menarik pajak rakyat seperti yang dilakukan oleh raja-raja pribumi. Ini kemudian contoh lain juga ada, yaitu yang menunjukkan adanya kesinambungan adalah fenomena korupsi.
Nah, fenomena korupsi ini masih mewarnai kehidupan masa kini. Budaya korupsi merupakan keberlanjutan dari era kerajaan di Nusantara. Sejarawan Suhartono dalam bukunya Warisan Budaya Feodal menyatakan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi untuk menyenangkan pemimpin ini merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pejabat kerajaan. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan korupsi sudah mengakar sejak lama. Oleh sebab itu, maka mari kita berantas korupsi dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita. Begitu ya, anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan. Konsep perkembangan. Seiring perjalannya waktu, manusia mengalami banyak peristiwa. Kehidupan manusia seiring perjalanan waktu, inilah yang disebut dengan perkembangan. Nah, kehidupan manusia mengalami perkembangan dari tingkat paling sederhana menjadi lebih kompleks. Pada tahun 1990-an, telepon seluler merupakan barang yang mewah dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Fungsinya tidak secanggih telepon sekarang. Pada permulanya, alat komunikasi ini hanya berfungsi sebagai pengirim pesan elektronik atau SMS dan juga digunakan untuk menelepon. Ini contoh perkembangan ini ya, perkembangan telepon seluler dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat yang sangat ini 2021. Ini HP yang paling terbaru ya. Ini banyak fungsinya untuk ngegame, untuk mencari data, untuk merekam, untuk banyak aplikasi yang digunakan dalam HP Android yang juga berbeda dengan fungsi yang digunakan pada perangkat awal ya, pada telepon seluler tahun 1990-an. Begitu untuk contoh perkembangan. Selanjutnya, yang keempat adalah konsep pengulangan. Pengulangan dalam sejarah bukan berarti pengulangan peristiwa yang sama persis. Pengulangan dalam sejarah adalah pengulangan dalam hal pola-polanya. Oleh karena itu, aktor sejarah, waktu, dan tempat peristiwanya pasti selalu berbeda. Sementara itu, corak peristiwanya mempunyai kemiripan. Contoh, pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan ekonomi liberal. Kebijakan ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kaum pemodal untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Nah, hal tersebut diterapkan kembali pada tahun 1970-an. Jadi, beberapa perusahaan asing dari Jepang dan Amerika Serikat mulai masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya ketika masa Orde Lama, Soekarno menerapkan kebijakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari dengan menolak modal asing. Tapi kemudian ketika eranya Orde Baru atau Soeharto, tahun 1970-an, kesempatan modal asing dibuka seluas-luasnya. Gitu ya. Kemudian penggalan sejarah dari dua waktu yang berbeda tersebut menunjukkan adanya persamaan pola. Pembukaan modal asing pada masa Orde Baru seperti mengulang kembali kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk lebih memahami konsep pengulangan dalam sejarah, kalian bisa mencari sumber lain, contoh peristiwa lain dalam sejarah yang menunjukkan adanya konsep pengulangan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia adalah ruang dan waktu. Ruang merupakan pusat aktivitas manusia yang bergerak dinamis dalam dimensi waktu. Konteks waktu memberikan penjelasan mengenai dinamika kehidupan manusia. Dimensi ruang dan waktu menjadikan ilmu sejarah mampu menjelaskan tentang perkembangan, perubahan, kesinambungan, dan pengulangan dalam kehidupan manusia. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Hidup itu bagaikan roda yang berputar. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah.
Begitulah kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kondisi politik, pengaruh kebudayaan asing, dan situasi ekonomi. Perubahan biasanya terjadi dalam waktu relatif singkat. Sebagai contoh, peristiwa bom atom yang mengguncang kota Nagasaki dan Hiroshima pada masa Perang Dunia II. Nah, hal ini menyebabkan perubahan yang terjadi. Serangan bom atom sekutu tidak hanya menandai kekalahan Jepang, tetapi mengubah situasi politik di daerah-daerah yang dikuasai oleh Jepang. Kekalahan Jepang mendorong munculnya gerakan kemerdekaan di wilayah-wilayah pendudukan, termasuk di Indonesia. Nah, selain mengalami perubahan, kehidupan manusia mengalami keberlanjutan. Nah, keberlanjutan terjadi karena adanya hubungan antar peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada masa kini tidak lepas dari keberadaan peristiwa pada masa lalu. Peristiwa tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan peristiwa yang lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Arnold Toynbee yang menyatakan bahwa mempelajari peristiwa masa lalu sangat berguna untuk membangun masa depan. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan perubahan. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan harus dijalani sebagai bentuk keberlanjutan. Kita harus mensyukuri berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Perubahan positif dapat digunakan sebagai motivasi untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Adapun jika terjadi perubahan negatif, dapat digunakan sebagai pelajaran agar tidak terulang pada masa depan. Begitu untuk pembelajaran hari ini tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita kembali lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.